Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Kebeb Motovlog. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. Oke, gimana kabar semua hari ini guys? Semoga selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya, dikabulkan doa-doanya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke nih guys, ini gue baru balik dari kantor setelah sekitar 2 minggu kali ya gue nggak ada ngevlog. Ini akhirnya gue ngevlog lagi. Jadi kemarin gue nggak sempat ngevlog karena 2 faktor kerjaan dan faktor cuaca. Ini pun sekarang gue paksain ngevlog karena apa? Karena kemarin gue sempat balik lewat Pondok Indah, gue ngetes motor gue, top speed gue itu naik gitu. Kan kemarin gue ngetes itu gue pakai Civic yang sekarang tapi knalpot yang adem. Nah ini gue udah ganti pakai knalpot yang bacot. Gue pengen tahu karena apa? Karena pas gue pakai knalpot yang adem itu nggak nyampe kena limiter gitu. Sampai trek Pondok Indah itu habis masih belum kena limiter. Nah ini kemarin gue sempat ngetes sekali, belum kena limiter sih, tapi udah deket 140 gitu speednya, dan gue lepas karena kondisi nggak memungkinkan. Ini pun juga dari tadi gue mikir gue ngevlog atau enggak, karena dari tadi cuacanya tuh hujan, mendung. Kalaupun udah reda kayak gini hujannya, gue pastiin dulu treknya bener-bener kering, karena kalau trek basah juga terlalu riskan gitu. Tapi kalau nggak dari trek sini sih, ini udah kering. Logikanya di Pondok Indah dilewatin lebih banyak mobil, udah kering juga ya. Ya semoga aja lah, dan semoga hasilnya memuaskan. Emang cuaca sekarang tuh keprediksi sebenarnya, tapi masalahnya timing hujannya selalu deket-deket jam gue pulang. Jadi pas gue pulang tuh hujan emang udah reda, tapi treknya tuh basah. Berangkat pun kalau gue kesiangan itu ya kejar-kejaran juga sama hujan. Gue punya planning nih, gue kayaknya pengen bikin knalpot satu lagi yang standar tapi bobokan. Jadi gue punya 3 set knalpot gitu. Karena gue ngerasain kalau ngebandingin ya knalpot gue yang bacot ini sama yang bacot yang 90.000 yang waktu itu tuh, larinya lebih enak itu, lebih galak gitu gas-gasannya. Karena kan leheran knalpotnya beda. Kalau yang ini lebih banyak tekukan dan lebih panjang. Kalau yang itu pendek dan cuman ya berapa 2 kali tekuk. Nah tapi emang modelnya lumayan sih, karena gue harus ngorbanin satu knalpot ori gitu, dan knalpot ori itu harganya lumayan. Jadi tadi sebelum beli knalpot ini gue pengen pakai knalpot kayak gitu, cuman beli yang abal-abal. Cuman gue takutnya kalau beli abal-abal jadinya kayak yang 90.000 itu, panjangnya nggak sepanjang ori, diameternya juga nggak segede ori, jadi tampungan gas bulat tidak sebanyak ori, suaranya otomatis lebih cempreng. Memang kayaknya gue baru bisa bebas buat ngevlog itu nanti setelah musim hujan selesai sih, karena emang bener-bener nggak kepredik ya. Kadang gue mau keluar langitnya merah banget gitu kan, kadang giliran gue mau nyantai di rumah ternyata cerah. Mau ngevlog siang juga nggak sempat, gue selalu buru-buru lewat jalan pintas, jadi gue nggak bisa muter-muter dulu. Tapi alhamdulillahnya kemarin acara sukses, announce roster, walaupun ya respon dari netizen 50-50 lah, positif dan negatif, hujatan dan dukungannya 50-50 gitu. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim, semoga hasilnya memuaskan.
rame guys, nggak bisa ngepol habis. Tapi kalau dari gas-gasannya tadi mesti mau lagi tuh, cuma karena jalanannya rada gelap, mobil juga padat, dan gua masih belum terbiasa nih. Jadi gua baru ganti sarung tangan, kayak masih kaku di tangan gua. Terus gua ngegripnya tuh rada aneh gitu. Emang masih harus adaptasi lagi, karena feel gas di tangan itu ngaruh banget ya. Kayak kalau dengan sarung tangan yang kemarin tuh gua udah tahu kayak ini segini, ini di gas yang apa, di speed segini nih gua harus tambah gas seberapa gitu. Kalau ini gua mesti ngeraba-raba, karena yang sarung tangan gua kemarin itu kan sebenarnya ya sarung tangan sepeda yang cuman half gitu, nggak full kayak gini. Jadi lebih fleksibel dan lebih tipis juga. Nah kalau ini tuh emang sarung tangan motor yang full, jadi lebih kaku. Harusnya sih emang lebih nge-grip, cuman gue berasanya kayak grip gue tuh jadi lebih kecil gitu. Ya mungkin next kalau gue keluar lagi, saat gue record lagi, gue tes lagi. Karena ini gue belum, tadi lo denger sendiri kan, belum nyampe kena limiter gitu. Gue pengen tahu nih limiternya sekarang di speed berapa. Kalau yang kemarin kan sekitar 130-an sampai 135 tuh limiternya. Mana sih pas gua ngetes pulang kantor itu, kebetulan gua nggak nge-record, tembus sampai 140-an. Cuman kan gua lebih fokus ngeliat jalan tuh. Kalau gua ngeliat pakai kayak bagian bawah mata tuh kelihatannya kayak antara 130 sama 140 lah. Yang jelas lebih tinggi dari sebelumnya gitu. Dan ini kondisi CVT gua masih standar ya. Jadi standar yang kayak gue bilang kemarin, standar tapi grass baru semua gitu. Dan gue juga udah habis sedikit dirapiin mappingannya, pengen lihat juga nanti businya masih kekeringan atau enggak. Karena dari kemarin bang gue nanyain mulu gimana, udah dites belum. Gue belum sempat buat ngetes karena gue balik tuh selalu langsung balik, nggak muter lewat Pondok Indah, berangkat juga nggak sempet, ngedit videonya pun juga nggak sempet. Jadi kemarin sebenarnya ada gue satu video yang gue udah record tapi cuman sebentar, dan gue putusin untuk ya nggak gue edit lah, gue delete aja. Karena ya menurut gue nggak ada isinya sih itu video gitu. Jadi nanti gue tinggal ya laporan lah ke abang gue gimana. Yang jelas top speed naik dengan kondisi CVT yang sekarang. Walaupun gue nggak tahu kenapa ini CVT baru dibongkar pun gerdek-gerdek gitu. Emang mesti diberesin juga sih, jadi malah nggak enak dipakainya. Karena ini emang sebenarnya settingan buat nakar dulu, buat nakar semana butuhnya, nanti baru dibubut gitu, dibubut sama beli part-part yang kayak misalnya belt, roller, beli yang bagus ya bener. Kalau udah fix, oh ya ukurannya roller segini, ukuran belt pakai ini, terus bubutan CVT-nya sekian derajat gitu. Apa aja harus dirubah-rubah ya itu abang gue yang tahu lah. Karena sebenarnya gue juga nggak ngerti-ngerti amat sih. Daripada gue dibilang soto ya kan. Ya gue cuma tahu pas suruh pasang ya gue pasang. Kadang kayak masang CVT sekalipun juga gue nggak berani kalau masang sendiri. Gue pasti nunggu abang gue, karena bener-bener ngikutin SOP-nya dia kan. Jadi semua sebelum kepasang tuh harus clean bener, harus aman, masang harus bener, nggak asal yang penting kepasang gitu. Cuman kalau untuk kayak bongkar-bongkar radiator gitu-gitu gue sendiri. Karena itu kan jelas kan udah ngenok, kayak udah pasang klak-klak kencengin selesai. Kalau CVT itu lu masang roller kebalik aja kayaknya ada efeknya sih. Cuman efeknya lebih ke durability si roller ya, bukan ke performa gitu. Karena roller itu kalau lu perhatiin itu ini kan bundarannya nih, sisi kanan sama sisi kiri itu beda. Jadi kayak sisi sebelah tuh ada kayak stoppernya gitu. Dia ngikutin putaran si puli itu ke arah mana, dia ada untuk yang stopper supaya nggak cepet aus gitu guys. Gue harus adaptasi dulu sini sama nih sarung tangan, karena pertama masih kaku banget, terus gue belum biasa, grip gue jadi berasa kecil banget. Ya ini nih yang enak nih, begini-begini nih.
Cuman ada satu lagi nih guys. Jadi kemarin sebelum gua ngetes di PI sampai pol-polan itu apa ya, gas-gasan bawahnya tuh kayak lebih nyaut, kayak digas tuh teriak dan motornya langsung maju gitu. Nah sekarang nih kayak rada slip. Emang sih kampas ganda gua tuh emang belum pernah diganti gitu. Cuman kan emang kayak ngelok settingan dulu udah oke, baru mungkin yang kayak kampas ganda yang gitu-gitu tuh baru nanti gua upgrade belakangan lah. Jadi yang penting gua dananya tuh gua pakai buat yang penting dulu, buat ngebubut apa yang harus diganti, per-peran gitu. Karena ini juga emang abang gue bilang udah rada tipis. Ya namanya ini motor dari sebelum gua bongkar, gua upgrade, itu emang nggak diganti kampasnya. Karena kalau apa ya, gua tanya ke abang gua, kayak kampas tuh ngaruh nggak sih, per-peran tuh semua tuh ngaruh. Jadi kayak saling berkesinambungan gitu. Kayak lu tenaga udah oke, setting CVT udah oke, kampas lu slip, ya power mesin juga nggak ketransfer semua ke roda gitu. Atau misalnya kampas lu bagus tapi pernya udah lemes, sama, nggak semuanya tenaganya ke transfer ke roda gitu. Wah seru, besok sore-sore nyoret sih ke sektor 9 kali ya, iseng ya kan, muter-muter daerah sana. Karena gue pernah lewat situ sih sore-sore rame kalau weekend. Sekalian juga gue kebetulan ada keperluan ke rumah teman gue. Harusnya sih nanti kalau udah lock settingan CVT, udah bubut-membubut, udah kampas ganti, per-peran udah diberesin, udah diganti, di upgrade, larinya jauh lebih enak lagi, lebih responsif, atasnya juga lebih enak. Tapi besok gue coba keluar buat ngetes, bener-bener ngetes top speed, karena ini kan tadi belum sampai limiter tuh, kondisi jalanan tidak memungkinkan lalu lintasnya. Oke guys, kayaknya sampai di sini dulu video gue kali ini. Jangan lupa di subscribe. Kalau ada pertanyaan atau ada komentar, tulis aja di kolom komentar, nggak usah malu-malu ya kan. Jangan lupa juga videonya di like, share juga video gue ke teman-teman lo semua, ke sosmed lo semua, supaya makin banyak yang nonton video gue, makin banyak yang subscribe channel gue semakin maju, semakin berkembang, gue semakin semangat lagi bikin kontennya, sharing ilmunya, bagi-bagi pengalaman sama lo semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Dadah.